Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Haji Pradana. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin untuk seri video terakhir ya teman-teman ya di playlist Kotlin dasar. Jadi teman-teman nanti bisa explore lagi di berbagai sumber yang lainnya seperti itu teman-teman. Jadi hanya sampai video ini yang Kotlin dasar. Nanti setelah ini saya ingin membuat suatu playlist, membuat langsung aplikasi Android ya teman-teman ya, menggunakan Kotlin. Jadi kita akan membuat suatu aplikasi Android natif. Nah, untuk yang video terakhir ini kita akan bahas mengenai function, teman-teman. Jadi di dalam pemrograman Kotlin ini ada yang namanya function. Nah, function ini apa? Contohnya function adalah suatu blok ya, suatu baris kode di mana itu adalah suatu kesatuan di dalamnya itu banyak sintaks-sintaks seperti itu, teman-teman. Nah, function ini bisa dipanggil oleh function lainnya seperti itu. Jadi, contohnya seperti inilah. Katakanlah, oke, bentar kayak gini. Misal, ini adalah contoh yang kemarin ya teman-teman ya. Di sini ada hari, kemudian ada bilangan. Kemudian kalau di sini adalah ngeprint bilangan. Nah, di sini saya juga pengen ngeprint hari teman-teman, seperti itu. Jangan X lah, Y. Nah, hari print ln y. Nah, oke, kita coba running. Nah, dia akan ngeprintnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, Senin, Selasa, sampai Minggu. Karena di sini saya ngeprint yang pertama adalah ngeprint bilangan, kemudian ngeprint hari. Oke, urutin aja harusnya ya. Yang pertama adalah ngeprint hari dulu. Nah, kemudian saya ngeprint bilangan seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita membaca codingan satu seperti ini teman-teman, itu akan dirasa pusing kalau codingan kita sudah kompleks atau ketika tim kita sudah besar. Seperti itu akan kompleks. Nah, sebaiknya gimana? Jadi sebaiknya di sini adalah kita menggunakan suatu function namanya teman-teman. Nah, function ini adalah ini fun main adalah function sebenarnya teman-teman. Yang sudah dijelasin di video awal bahwa main itu adalah suatu nama function yang dikenali oleh si compiler Kotlin ini untuk dijalankan pertama kali. Nah, di sini kita bisa bikin teman-teman namanya function juga. Contohnya apa? Fun print ya, print hari seperti itu teman-teman. Kita namain seperti ini, print hari. Nah, isinya apa? Isinya adalah seperti ini teman-teman. Kita copy ini sampai ini ke dalam suatu blok di sini, print hari seperti itu. Ini kita close dulu. Kemudian kita bikin function namanya print bilangan. Oke. Kita copy paste yang ini teman-teman. Di sini print bilangan. Nah, terus gimana dong jalaninya? Nah, jalannya kan kita tadi yang sudah saya mention di awal bahwa function main ini adalah suatu function utama yang dijalankan pertama kali oleh si compiler Kotlin ini. Nah, udah kita panggil aja teman-teman. Print hari. Kemudian yang kedua adalah print print bilangan. Nah, oke, print hari dulu deh. Kita print hari dulu. Apa yang akan keluar? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Loh, angkanya mana? Terus kenapa kok yang keluar hanya harinya aja? Ya karena kita hanya memanggil si function si print hari dari si function main ini teman-teman. Kalau kita di sini ketiknya adalah bilangan, nah, print bilangan, maka yang akan keluar adalah bilangannya teman-teman. Nah, di sini kenapa harus pakai kurung seperti ini? Kalau kita panggil seperti ini, apakah akan bisa? Dia nggak bisa teman-teman. Jadi untuk menandakan dia function adalah menggunakan kurung ya, kurung buka, kurung tutup. Kita panggil. Nah, kalau gimana kalau misalnya kita mau nulis juga print harinya? Nah, ya udah, kita panggil print hari, kemudian run. Nah, dia akan keluar tuh. Yang pertama adalah print bilangan dulu, kemudian print hari. Kalau mau dibalik harinya dulu, ya udah hari dulu di atas, kemudian baru print bilangan. Seperti ini. Oke, harinya di atas, kemudian print bilangan. Contohnya misal di sini kita mau ngasih batas, ya udah kasih batas aja di sini. Nah, nanti akan ada seperti ini. Print hari, kasih batas, kemudian print bilangan. Seperti itu teman-teman ya, namanya function. Nah, di sini function ini nanti teman-teman akan ketika membangun suatu aplikasi yang kompleks, function-function ini akan kompleks lagi teman-teman. Contohnya kayak misal membuat aplikasi fitur login ya teman-teman ya. Nanti di sana akan banyak function-functionnya. Contoh function untuk
validasi username dan itu email password seperti itu. Kemudian function untuk mendapatkan data dari API, itu macam-macam teman-teman. Nanti kita akan pelajari ketika membuat suatu aplikasi Android. Nah, konsep dasarnya seperti ini teman-teman. Itu namanya function. Oke ya. Nah, kemudian di dalam function ini, oke, kita bisa menambahkan namanya suatu parameter teman-teman. Parameter itu gimana? Jadi contohnya, oke, ini function kita hapus ya. Kita hapus lagi ya. Kita mau membuat function yang sederhana. Contohnya fungsinya adalah function print nilai seperti itu. Nah, di sini kita pengen nilai ini akan ada suatu masukan teman-teman atau parameter namanya. Nah, parameternya itu adalah kita coba di sini menggunakan misal print nilainya adalah nilai, kemudian dia nilainya nilainya adalah suatu integer. Nah, di sini kita tinggal print, kemudian print nilai. Nah, seperti ini. Nah, cara manggilnya gimana? Berarti kan print nilai. Nah, kita masukkan nilai yang akan kita print 100. Nah, 100 ini dia akan masuk ke sini, teman-teman. Ya, kita coba. Maka dia akan ngeprint 100. Atau di sini kita kasih seperti ini, nilaiku. Nah, seperti ini, nilaiku 100 nilai. Nah, seperti ini. Ini adalah suatu parameter. Kemudian misalnya kita mau nambahin parameter lagi. Parameter itu bebas ya teman-teman, bisa mau berapa lagi. Misalnya kategori nilai seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan string. Makanya di sini kita juga mau memasukkan kategori nilai teman. Misalnya bagus. Nah, berarti ini. Nah, kita mau lanjutin nih kalimatnya nih. Nilaiku 100, kategoriku, nah gini, tambahin kategori nilai. Maka dia akan keluar seperti yang teman-teman. Nilaiku 100, kategoriku bagus. Seperti ini. Misalnya nilaiku 50, kategoriku jelek ya, misal gitu ya. Jelek. Oke. Dia akan ngeprint seperti ini teman-teman. Jadi ini function ini sesuai nama functionnya. Kemudian di sini adalah parameternya. Parameternya itu sesuai dengan tipe datanya, integer dan string. Nah di situ ya, integer, string seperti itu teman-teman. Ini untuk multiple parameter. Nah ada juga function yang kalau ini kan fungsinya dia menjalankan suatu perintah ya teman-teman ya menjalankan suatu perintah. Tapi ada function juga yang mengembalikan nilai seperti itu. Jadi dia nggak ngeprint di sini, kita ngeprintnya nanti di atas. Nah di sini cuma return, misalnya gini, ini penjumlahan. Nah, kita buat function namanya penjumlahan. Fun penjumlahan. Misalnya bilangan A, ya bilangan A, kemudian kita integer, kemudian B kita pakai integer. Return A plus B. Oke ya. Nah, cara menjumlahan gini teman-teman. Penjumlahan A B berarti A misal A 10, ini 20. Nah, di sini kita coba print. Nah, gini. Apa yang akan Oh, sorry, ini di sini akan integer. Nah, oke, di sini teman-teman, ini adalah untuk function yang mengembalikan nilai, di mana suatu function ini dia tidak melakukan suatu perintah ya melakukan suatu perintah sih. Bedanya ya kalau di sini itu dia mengembalikan nilai teman-teman. Ada return. Nah, kalau di sini dia ada return, maka di sini kita perlu wajib deklarasikan apa yang akan dikembalikan oleh si function itu. Nah, karena di sini penjumlahan, maka yang akan dikembalikan adalah suatu integer. Kalau misalnya di sini kita nilainya string, apakah akan bisa? Karena nggak akan bisa teman-teman. Dia karena A itu adalah suatu integer, B adalah suatu integer, kemudian di sini ditambahin, otomatis tipe datanya itu integer. Dia nggak mungkin berubah jadi string, makanya di sini menggunakan integer. Sintaksnya seperti ini ya. Jadi ketika ada function itu mengembalikan suatu nilai, ciri-cirinya adalah dia menggunakan return dan ada suatu di sini adalah tipe data dari nilai balikannya itu teman-teman.
Seperti itu. Ini untuk nilai function untuk penjumlahan. Oke, untuk materi tentang function sampai saat ini teman-teman ya, nanti implementasi dari yang kita sudah pelajari itu insya Allah bisa kita pelajari ketika kita membangun suatu aplikasi Android. Nanti insya Allah saya akan buat playlist mengenai membangun aplikasi Android. Cukup sekian, kita lanjut lagi ke video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.